Sejak dibukanya terusan Suez di tahun 1869, banyak gelombang orang-orang dari Yaman atau Hadramaut yang datang ke Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol bareng sejarah bersama komunitas jejak Islam untuk bangsa. Di sini kita kembali bersama Mas Begi Rizkiansyah. Ini kita kali ini ingin ngebahas tentang orang-orang Arab di Nusantara nih, Mas Begi. Nusantara ini kan dari dulu kan bisa dikatakan di pertengahan jalur perdagangan ya. Betul. Perdagangan internasional. Jadi orang-orang dari luar itu sejak dulu sudah mampir ke Nusantara ya kan, yang dari berbagai belahan dunia karena jalur perdagangan. Nah, ini terkait dengan orang Arab di Nusantara. Ini sebenarnya kapan sih pertama kalinya orang-orang Arab ini diketahui berada di Nusantara itu? Oke, nah ini menariknya ya. Satu, teori orang Arab ini, kedatangan orang Arab ini berpengaruh kepada teori kedatangan Islam gitu. Ya, karena Islam dari Arab sana ya. Iya, padahal sebagian orientalis bilang Islam di Indonesia itu, atau di Nusantara lah ya katakanlah, itu berasal dari orang India di Gujarat katanya. Termasuk sunnah misalnya berdasarkan makam ini itu. Tapi dengan kita tahu kedatangan orang Arab, teori itu sebenarnya terbantahkan. Beberapa sejarawan seperti Buya Hamka, Thomas Arnold, atau Syed Naqib Alatas itu bilang orang-orang Islam itu datang langsung dari orang Arab di sini. Nah, itu kalau kita melacak jalur perdagangannya dari Arab terus mau ke Cina pada masa itu kan dari sebelum masa Islam bahkan ya. Itu sudah ada perdagangan itu gitu. Orang dari timur menuju ke Cina atau Cina sebaliknya berdagang, dan Indonesia terutama di daerah Sumatera sebagai persinggahannya itu kan dari zaman dulu sudah ada gitu. Nah, kalau kita lihat catatan yang menarik justru adalah catatan dari dinasti Tang misalnya. Catatan dari dinasti Tang Cina itu menyebutkan bahwa sudah ada komunitas orang Arab di Sumatera, di pantai barat Sumatera pada masa itu gitu pada tahun berapa? Sekitar abad ke-7. Abad 7 ya? Iya, itu disebutnya orang-orang Tasi. Tasi ini kalau kata Rita Rusdimeglio, seorang sejarawan, dia bilang Tasi ini hanya bisa disebutkan bukan orang Muslim dari India, bukan, tapi hanya dari Arab atau Persia. Gitu. Jadi menarik kalau orang Arab itu dari abad ke-7 sudah ada di Sumatera, meskipun penguasanya masih itu waktu itu bukan Islam, karena itu di jalur perdagangan. Dan Buya Hamka juga bilang di Malabar itu tempat bersinggahnya orang-orang dari Arab. Malabar itu kan sebelum menuju ke Nusantara ya, mereka singgah, mereka orang-orang mazhab Syafi'i di sana, sehingga kalau ada mazhab Syafi'i di Indonesia itu kemungkinan besar dari sana, dari orang-orang Malabar, orang Arab yang singgah di Malabar, kemudian mereka lanjut lagi gitu kan. Karena Malabar sendiri artinya menurut Buya Hamka tempat singgah, makbar kata Buya Hamka gitu kan. Jadi ketika mereka singgah terus mereka ke sini itu udah orang Arab asli tanda kutip. Meskipun ada juga orang-orang Muslim dari Gujarat, dari India, karena ini kan jalur perdagangan. Kita nggak bisa menyekat salah satunya gitu loh. Teori menyekat ini menurut saya terkesan tendensius, seakan-akan yang datang tuh hanya orang-orang dari India misalnya, doang, gitu, atau sebaliknya hanya Arab doang juga nggak mungkin gitu. Makanya ini ada percampuran yang luar biasa gitu. Apalagi Philip Browning bilang ini sudah lama orang-orang Arab dan Cina ini saling bolak-balik lah ibaratnya. Orang Nusantara ke Afrika bahkan gitu. Abad ke-7 berarti 1 Hijriah ya. Betul. Tidak lama setelah Nabi diangkat. Dan saya rasa dari sebelum Islam masuk pun sudah ada lantas perdagangan. Namanya perdagangan itu kan sudah berjalan lama, gitu. Nah, disitulah kemudian orang Arab kita ketahui sudah mulai bercokol, gitu. Meskipun mereka mungkin komunitas-komunitas kecil, gitu ya. Terus ada juga bangkai kapal di Belitung, kalau nggak salah dari abad ke-9 yang ditemukan di tahun 98, itu membuktikan bahwa diduga sangat kuat itu adalah kapal-kapal milik orang Arab, gitu. Jadi sudah ada bukti fisiknya juga ada, sudah ada bukti catatan sejarahnya juga ada, gitu. Dan itu terus berkembang sehingga kita tidak bisa melihat kedatangan Islam atau orang Arab hanya dari misalnya makam atau dari penguasa ini memeluk agama Islam gitu. Karena kan ini agama masyarakat gitu ya, agama orang-orang pesisir terbawa oleh perdagangan. Nah, tapi memang orang Arab yang mana itu kadang-kadang memang ada masanya nih. Kalau sebelumnya mungkin langsung dari Arab, tapi sejak dibukanya terusan Suez di tahun 1869, banyak gelombang orang-orang dari Yaman atau Hadramaut yang datang ke Nusantara gitu. Nah, itu mereka mulai, kalau angkanya sebelum itu relatif sedikit. Nah, ini begitu abad ke-19 terjadi lonjakan yang begitu besar, terutama orang-orang dari Hadramaut, dari Yaman tadi datang. Berarti yang kemudian sekarang dikenal dengan komunitas Habaib lah atau apa gitu, seperti itu. Iya, berarti sebelum abad, kalau itu kan udah abad modern berarti ya kan, ketika udah ada kapal uap dan segala macam. Berarti kalau sebelum itu mah tidak diketahui ya ini orang Arab dari mana ya kan, atau siapa gitu. Kalau kita bisa lihat ya Arab dari Arab ya, maksudnya bukan Arab yang
Misalnya bukan Muslim dari Gujarat, tapi orang Arab, cuma negerinya apa, saya rasa agak sulit diidentifikasi pada masa itu. Tapi diketahui ya siapa nama orangnya gitu-gitu. Iya, kalau itu kan kita bisa lihat misalnya beberapa penguasa yang menikah kemudian gitu kan, seperti itu. Kalau dulu ada di broadcast WhatsApp itu katanya Ali bin Abi Thalib pernah ke Kuningan. Ke Garut ya. Iya, ke Garut itu kan Kuningan. Iya. Nah, ini salah satu bagaimana memahami sejarah juga dengan logika kan. Pada masa itu kan dari Arab menuju ke Nusantara itu kan perjalanan bisa berbulan-bulan, setengah tahun. Dan mereka sekali berangkat belum ada mesin waktu itu. Jadi menunggu angin kan. Ketika anginnya membawa ke arah barat, ya mereka akan jalan ke barat, baru jalan. Ntar kalau mau balik lagi nunggu angin dari timur. Iya, betul. Ya kita pikirin aja kalau Ali bin Thalib mau ke Nusantara, katakanlah misalnya seperti itu ya. Dia berangkat, kemudian dia langsung balik lagi, mana mungkin. Pasti dia akan singgah dulu bertahun-tahun tinggal di sini, dia ngumpulin perbekalan. Dan kenapa juga harus Garut gitu? Nah, kenapa harus Garut? Kenapa nggak Aceh dulu, gitu kan, Malaka? Gitu. Itu kan bukan jalur perdagangan, bukan jalur perkapalan. Nah, itu sejarah pun kita ya perlu ada bukti yang otentik. Betul, selain catatan juga logika gitu loh. Berarti bisa dikatakan orang-orang Arab ini sangat berperan besar dalam proses Islamisasi ya. Betul, setuju. Karena ya saya pernah membaca juga, bahkan bahasa Melayu pun itu kan aksaranya dulu ya berkembang lewat aksara Arab. Betul, ya kan, tulisan Jawi itu gitu. Tapi kemudian ketika berkembang hingga ke abad modern ini kan di Nusantara ini kan orang-orang asing lah kan katakanlah gitu, bukan hanya dari Arab doang ya, tapi ada dari Tionghoa, Cina, ya kan, dari India gitu kan, bahkan mungkin dari negara-negara lain. Nah, sedangkan di kebijakan kolonial itu kan dulu kan ada 3 lapis kelas masyarakat. Itu kan ya, ada Eropa, Timur Asing, dan pribumi gitu kan. Dan orang Arab ini kan masuk ke kelas 2 itu tadi, seperti orang-orang Cina dan yang lainnya. Nah, kalau di mata orang pribumi sendiri ini, orang-orang Arab itu seperti apa sih posisi mereka? Ini kan mereka dianggap berasal dari negeri tempat Islam berasal, gitu kan. Apakah mereka sangat dihormati gitu kan, atau mungkin mereka dianggap biasa aja gitu kan, sama kayak orang asing lainnya gitu. Nah, ini mungkin kita harus melihatnya dari sisi lain ya. Artinya prasangka rasial yang berkembang di Indonesia nih, itu diawali oleh kebijakan kolonial. Karena pada masa lalu, mau orang dari Tionghoa, mau orang dari Arab, mau orang dari India, dari Persia gitu ya, itu bercampur baur aja di sini gitu. Mereka menikah. Bahkan banyak Tionghoa Muslim, orang-orang Tionghoa kemudian menjadi Muslim di sini, beranak pinak segala macam. Sehingga meleburkan semua itu gitu ya, termasuk dari orang Arab. Nah, ketika kolonialisme datang, apalagi Belanda, kemudian mereka mulai menerapkan kebijakan rasialis gitu ya, yang disebut frame de Oosterlingen kalau nggak salah istilahnya, yang membagi 3 kelas masyarakat itu, 1 orang Eropa, 2 orang Timur Asing, itu orang Arab, orang Cina, orang Jepang, India. Ya kan? India saya nggak tahu, tapi biasanya 3 itu tuh. Nah, kemudian kasta paling rendah orang pribumi nih. Nah, disinilah kemudian politik rasialis kolonial mulai memecah belah masyarakat di situ. Nah, bagaimana pandangan, saya pengen lihat dulu pandangan orang kita dan orang orientalis gitu. Misalnya kayak Raffles itu menganggap orang Arab ini adalah sebagai sumber biang kerok perpecahan atau perlawanan. Jadi tiap perlawanan dibilang ini pasti orang Arab nih gitu. Nah, terus kemudian pasti ada juga dari pemerintah kolonial apalagi yang menganggap orang Arab ini membawa pengaruh-pengaruh politik gitu. Seakan-akan perlawanan terhadap kolonialisme itu hanya dari orang Arab gitu. Makanya kita bisa melihat politik rasialis kolonialisme yang membagi masyarakat, ada orang Cina, orang Arab. Ini bertujuan untuk memecah belah masyarakat kita. Padahal masyarakat kita waktu itu menganggap orang Arab itu ya baik-baik saja, apalagi mereka dikenal sebagai dari negerinya Islam gitu ya, misalnya dari Timur Tengah sana, mereka dihormati. Itu memang disebutkan misalnya oleh si Raffles sendiri juga, orang Arab itu mendapatkan penghormatan yang luar biasa gitu dari masyarakat kita karena dianggap sebagai orang yang paham agama. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi juga kita harus melihat politik rasialis kolonialisme ini akhirnya memecah belah masyarakat kita sehingga mempunyai prasangka terhadap orang Arab atau terhadap orang Tionghoa gitu. Bentuk pemecah belahnya itu seperti apa yang dilakukan pemerintah? Apa yang dilakukan pemerintah kolonial adalah misalnya membagi sekat-sekat itu menjadi sekat-sekat tempat tinggal. Ini paling gampang nih. Kayak bikin kampung khusus gitu ya. Kampung khusus Arab, kampung khusus orang Tionghoa. Nah, sekarang kan masih ada jejak-jejaknya ya gitu. Bahkan Arab. Dulu pemerintah kolonial membuat
sekat-sekat itu berdasarkan suku. Kampung Melayu, Kampung Makassar, ya kan, ada Kampung Ambon. Nah, itu kan kalau di Jakarta kita masih ada nama-nama itu ya. Itu kan bekas bagaimana politik kolonial yang masih ada sisa-sisanya. Meskipun kalau menurut sejarawan, Islam itu meleburkan semuanya karena orang Islam kan tidak melarang pernikahan antar suku. Jadi mereka banyak menikah karena agamanya sama, mereka menikah aja. Nah, bagaimana orang Arab dan orang Arab terutama yang diperlakukan secara rasialis adalah mereka menyekat-nyekat tempat tinggalnya menjadi sebuah perkampungan khusus Arab atau ghetto. Nah, waktu itu kondisinya sangat-sangat memprihatinkan karena orang Arab ditumplekin di satu tempat, tidak higienis tempatnya misalnya karena tidak memadai gitu kan. Terus kemudian orang Arab kalau mau berpergian, dia harus mempunyai semacam izin atau pas. Jadi harus melapor kepada penguasa wilayah tertentu, saya mau pergi ke sini nih, dapat izin apa enggak. Nanti dia masuk sana, dia mau balik lagi, dia harus izin lagi, seperti itu. Iya. Terus kalau nggak diizinin nggak boleh keluar loh. Nggak boleh, tidak bisa. Berarti hanya kegiatan di sekitar kampung itu. Dan biasanya di perkampungan itu nanti ada kapten Arab gitu. Sama seperti kapten-kapten dari suku lainnya gitu. Kapten Tionghoa termasuk gitu. Kapten itu kayak kepala sukunya lah. Kepala sukunya lah, pemimpin masyarakatnya, penanggung jawabnya. Nah, disinilah kemudian orang Arab dicap sebagai biang kerok juga karena mereka beberapa kali melakukan protes-protes kepada pemerintah kolonial. Misalnya mereka mau pergi nih, mereka minta izin, mereka kadang dibiarkan berhari-hari kepanasan, nungguin izin, nggak dapet gitu loh, diluntang-lantung gitu. Ini kemudian politik rasialis ya, apalagi kemudian ketika naiknya angka orang Indonesia yang naik ibadah haji gitu ya, kemudian mereka pulang kadang membawa semangat politik anti kolonial karena kan di sana ketemu dengan berbagai macam muslim di Mekah dan Madinah. Kemudian mereka sama-sama senasib sebagai bangsa yang terjajah, mereka kesini bawa semangat perlawanan yang disalahkan orang Arab nih gitu. Dan itu yang menyebabkan orang Arab semakin dicurigai oleh pemerintah kolonial seperti itu. Nah, di beberapa rekaman sebelumnya kan kita juga sempat membahas Snokhogronnya ya. Ini ada kaitannya nggak nih Snokhogronnya dengan kebijakan terhadap komunitas Arab? Karena kan ya identik juga kan ya dengan Islam gitu. Apalagi Snokhogronnya juga cukup lama dia berdiam di Arab ya kan untuk meneliti masyarakat di sana. Ya walaupun sebenarnya nggak sampai setahun ya. Tapi memang Snook ini punya nasihat-nasihat khusus atau pandangan khusus bagaimana mengelola komunitas Arab. Gitu. Satu menariknya, Snook yang harus dipahami adalah paradigma Snook adalah paradigma kolonial, apapun demi kepentingan kolonialisme gitu, demi stabilitas negeri kolonial yaitu Hindia Belanda atau Indonesia, jangan sampai ada pergolakan politik. Nah, Snook menganggap orang-orang Arab ini menjadi penyambung lidah dari gerakan pan-Islamisme yang menolak kolonialisme waktu itu. Dia bilang orang Arab yang menjadi penyambung lidah ini bukan orang Arab random, tapi orang-orang Arab yang sangat dipandang masyarakat tuh tinggi gitu. Misalnya tuan tanah, ini bukan orang sembarangan nih, disebut beberapa nama gitu ya. Mereka ini penyambung lidah pan-Islamisme, bawa-bawa pesan politik. Nah, ini berbahaya kata dia. Tapi di saat yang sama Snook juga mengecam tindakan pemerintah kolonial yang mempersulit kehidupan orang Arab. Yang saya bilang tadi ghetto-ghetto. Dia bilang percuma dibikin ghetto, dibikin perkampungan khusus orang Arab gitu. Karena mereka di sana makin numpuk, mereka akan makin bersatu katanya gitu. Udah biarin aja, harusnya mau tinggal di mana terserah. Terus sistem PAS itu juga kata si Snook, ini mempersulit kehidupan orang Arab. Mereka jadi merasa dizolimi sama pemerintah kolonial sehingga mereka mencari bantuan kepada konsul-konsul Turki Utsmani atau Daulah Utsmaniyah yang ada di Batavia. Mereka mengadu kepada konsul Turki, ya kan? Kemudian mereka bilang pokoknya nanti akan sejahtera di bawah Daulah Utsmaniyah segala macam. Mereka ini termakan propaganda katanya. Jadi seharusnya orang Arab itu jangan dipersulit hidupnya bagi yang sudah tinggal di Hindia Belanda. Tapi pemerintah kolonial harus menutup pintu bagi orang-orang Arab dari Yaman, terutama katanya Hadramaut, jangan sampai masuk. Pokoknya sama sekali nggak boleh masuk. Kenapa? Ya karena membawa pesan politik, gitu. Tapi kalau yang udah masuk jangan diperlakukan sengsara gitu, jangan dizolimin. Kenapa? Karena mereka akan melawan nantinya gitu. Dan terbukti sebetulnya Snook dia tidak berpandangan rasis terhadap orang Arab dalam arti ketika itu menguntungkan pemerintah kolonial, dia akan mengakomodir orang Arab. Contohnya adalah hubungan baik Snook dengan Said Usman dari Batavia. Meskipun sebagai ulama Said Usman ini punya karya-karya yang banyak gitu ya. Tapi dalam pandangan politiknya Said Usman dianggap sejalan dengan pemerintah kolonial, yaitu jangan melawan pemerintah kolonial, menerima sajalah gitu, kira-kira seperti itu. Bagaimana Belanda sudah berkuasa di sini gitu. Nah, ini Snook menjalin hubungan yang sangat baik. Dia bahkan meminta untuk pemerintah kolonial memperhatikan nasib Said Usman, diberikan tanda jasa segala macam. Jadi sebenarnya Snook memandang komunitas Arab ini ya kurang lebih sama juga ya. Sama saja. Seperti nasihat dia
terhadap umat Islam pada umumnya di Hindia Belanda. Intinya semua tergantung dari kacamata kolonialisme. Ketika itu menguntungkan ya akomodir, ketika tidak menguntungkan ya represi gitu kan, atau halangi gitu. Baik, terima kasih Mas Begi. Mungkin kita cukupkan dulu untuk obrolan kita tentang sejarah kedatangan orang-orang Arab di Nusantara. Sebenarnya masih banyak lagi ya yang bisa digali nih terkait dengan sejarah orang-orang Arab di Nusantara, termasuk di Indonesia itu kan nanti berdiri yang namanya Partai Arab Indonesia ya kan oleh A.R. Baswedan. Itu kan cukup berperan besar juga tuh dalam kemerdekaan. Sumpah Pemuda Arab juga ada. Iya, betul. Tapi mungkin nanti kita bahas di video-video yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.